Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa kondisi market Euro USD dan GBP ataupun USD Jepang Yen saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk Euro USD. Dan tentunya pasca daripada penurunan terakhir ya, terjadi koreksi. Dan di hari kemarin terjadi peningkatan ya atau kekuatan bullish yang cukup signifikan, di mana memakan daripada candle warna merah. Artinya di sini ada pembentukan bullish engulfing. Apakah hari ini mampu bergerak menuju level high weekly ya, menguji area terdekatnya, atau akan breakout di bawah high monthly sebelumnya? Tentunya sampai dengan pukul saat ini 18:38 terjadi pergerakan untuk di time frame daily ya. Sementara ini adalah long legs doji, di mana terlihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan nantinya kita akan lihat pukul 19.00, kurang lebih setengah jam lagi ya, akan memasuki sesi Amerika. Oke, sekarang kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam untuk Euro USD. Pasca terbentuknya bullish engulfing ya dari kenaikan ini kan menuju potensi gelombang impulsif, dan kemudian di sini membentuk gelombang korektif ya. Besar kemungkinan ini akan melanjutkan kenaikannya, di mana kita memiliki harga tertinggi sebelumnya, yaitu di area order block yang sudah tersentuh dan terjadi penurunan. Tapi memang posisinya di hari kemarin ya, pasca dari pembentukan impulsif bullish ini dan koreksi dan terjadi candle bullish di wilayah ini, Anda bisa perhatikan kemarin saya memperkirakan ya ada kondisi breakout di bawah wilayah support, tapi ternyata tidak terjadi breakout, tapi terjadi false break di area support 1.04485, membentuk bullish pin bar dan dikonfirmasi oleh candle impulsif bullish. Ini yang terjadi di time frame 4 jam pasca pembentukan area base di wilayah support dan area resisten. Dan tentunya kalau kita turunkan di time frame 1 jam untuk melihat lebih detail daripada pergerakan Euro USD saat ini. Nah, ini yang saya maksud ya, terjadi 3-in setup ya, terjadi 3-in setup di wilayah area base. Ya, Anda bisa perhatikan karena di sini gagal dia membentuk impulsif bearish, tapi membentuk candle bullish dan setengah daripada candle warna merah. Di sini menunjukkan ada potensi kenaikan, dan akhirnya membentuk bullish impulsif dan kemudian break di atas resisten 1.04762. Inilah potensi Anda bisa buy dengan target minimal area high weekly, dan posisinya terjadi penurunan ya 50% di sini setelah pasca terjadi kenaikan, dan saat ini membentuk sebuah area konsolidasi. Dan tentunya perlu kita tarik area trendline ya untuk pembatasan, karena saya melihatnya di sini ada swing terakhir. Kalau kita tarik garis seperti ini menunjukkan ada potensi tekanan seller ya. Tapi apakah mampu dia bergerak di bawah area high monthly sebelumnya? Tapi untuk informasi sampai dengan saat ini kita belum mendapatkan informasi yang cukup jelas ya untuk pergerakan Euro USD, karena kecenderungannya bergerak di wilayah terbatas antara buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Meskipun terakhir di 1 jam ke belakang ada bearish impulsif ya. Artinya kalau saya melihat kondisi pergerakan yang seperti ini ya, saya lebih baik menunggu betul-betul area yang akan di breakout yang terdekat daripada harga running. Contoh, jika mana harga sudah breakout area trendline, ini menandakan ada potensi gerakan bullish yang akan menguji kuat wilayah high monthly, high weekly ya ini. Dan kalau ini terjadi posisi seperti ini ya, maka kecenderungannya bisa menuju area setelah breakout impulsif bullish ya, menuju area order block di time frame 4 jam atau menuju wilayah ini. Tinggal kita lihat potensinya nanti di sini apakah betul-betul ada dorongan turun atau masih kecenderungannya kuat naik menuju trendline atas. Karena kalau kita lihat order blocknya sudah tidak fresh ya, karena sudah dimakan oleh area swing terakhir di posisi ini, dan terjadinya penurunan sampai ada kekuatan bullish di area ini dan menuju saat ini bergerak terbatas. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan ya adalah area high monthly sebelumnya ini menjadikan rejection berkali-kali. Anda bisa lihat
Kalau nanti ini impulsif bearish close di bawah area ini, lebih tepatnya mendekati resisten, bisa sell ya. Dan target minimal wilayah supportnya wilayah ini ya, dan sampai mendekati area 50% daripada weekly target kita ya, 50% yang target kita di weekly. Oke, gambarannya seperti ini. Jadi pastikan betul-betul ada impulsif bullish bergerak atau membentuk sebuah pattern, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame daily. Untuk GBP USD, nah kalau ini lebih jelas ya, pergerakannya memang membentuk sebuah area di mana di atas pergerakan 50% ya, Anda bisa lihat. Ya, ini meskipun kalau kita perhatikan di posisi hari kemarin terjadi bullish engulfing ya, terjadi bullish engulfing dan tepatnya sudah memasuki target weekly kita yang di bawah. Dan dengan posisi seperti ini, apakah ini akan meneruskan kenaikannya menuju level yang lebih tinggi, yaitu menguji sekali lagi high weekly sampai dengan area order block yang ada di time frame D1. Tentunya dengan informasi bullish engulfing, saya katakan posisinya kecenderungannya kuat naik karena ada bullish engulfing, meskipun saat ini menguji 50% dari pergerakan impulsif bullish di hari kemarin. Oke. Dan saya akan turunkan lagi di time frame 4 jam. Saya melihatnya di time frame 4 jam polanya hampir sama seperti pergerakan sebelum-sebelumnya ya. Anda bisa lihat di sini saya tarik trend line, ini juga hal sama di breakout, dan ini juga hal yang sama. Apakah penarikan trend line yang ada di area terdekat saat ini? Perhatikan di sini ya. Nah, seperti ini. Bentar. Ini saya tarik garis dulu ya. Nah, di potensi seperti ini, apakah ini akan terjadi breakout setelah sekali lagi mendekati area trend line atau high monthly? Tentunya yang perlu kita lihat ya, di sini memang ada long legs doji dan konfirmasi candle impulsif bullish. Ini yang saat ini terjadi dorongan penurunan ya, atau membentuk area compression kecil. Oke, sekarang coba kita lihat di time frame 1 jam untuk melihat lebih detail dari pergerakan swing yang saat ini terjadi. Dan ini kecenderungannya hari ini memang sampai dengan sesi Eropa terjadi penurunan ya. Kalau kita lihat, perhatikan di area ini. Oke, ini saya perbesar seperti ini ya. Nah, perhatikan area ini ya. Posisinya kalau kita lihat di sini membentuk sebuah falling wedge ya. Pergerakannya menurun dari posisi sebelumnya di sini. Ini adalah titik terendah dan posisinya seperti merucut seperti ini ya. Tapi kecenderungannya kalau kita lihat dari beberapa potensi ke belakang ya, contoh-contohnya di area ini terbreakout setelah dia menyentuh trend line seperti ini ya, menyentuh area trend line bawah, dia naik lagi. Ini juga bisa terjadi. Tentunya saya akan mengukur target swing ke bawahnya ya, dari swing terakhir ini dengan Fibonacci retracement. Minimal kita sudah memiliki target area weekly ya, target area weekly ini saya tarik seperti ini. Oke, saya mendapatkan area 50% sampai 61,8% yang tentunya saat ini sedang berjalan di area ini. Ya, ini menjadi potensi hari ini. Ya, di sini tapi terlihatnya setelah pasca pembentukan ini long legs doji dan konfirmasi impulsif bearish, ini memberikan dampak potensi penurunan. Dan yang lebih kita lihat adalah pergerakan di area bawah sini ya. Apakah nanti area ini akan terjadi penolakan? Minimal target berikutnya kalau terjadi kekuatan bearish bisa dilihat atau dipantau wilayah ini ya, yang terdekat daripada harga running. Pantau wilayah ini. Oke, jika mana area ini nanti ada bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy. Tapi kalau impulsif bearish, hati-hati, dia akan menguji titik terendah 1.21062. Oke, skenario nya seperti ini. Yang pertama, saya akan tunggu dulu sampai area pantau ini ya. Ini area krusial, entry bisa di area sini setelah ya, pastikan ya, setelah ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern, atau triple pattern. Jika mana terjadi, harga akan kecenderungan bisa naik dan minimal taking profit wilayah ini. Kalau ini nanti di breakout oleh impulsif bullish, maka saya pastikan kecenderungan akan bergerak naik ya, yaitu menuju wilayah high weekly, bisa juga menuju area sini. Oke,
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Anda bisa lihat ya. Sebentar, ini saya jadikan resisten. Oke, yang kedua, pastikan betul-betul posisinya yang saat ini bergerak ya. Jika mana area ini terjadi impulsif bearish bergerak di bawah titik terendah di sini, swing terakhir ya, yaitu 1.21062, besar kemungkinan menuju target di wilayah di sini, yaitu di kisaran 1.20660. Ini targetnya, oke? Ini yang bisa saya sampaikan untuk market GBP USD. Sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen di time frame daily ya, kecenderungannya kuat naik ya. Ini ada kekuatan kenaikan atau bullish setelah pasca pembentukan bullish engulfing ya dari wilayah pantau kita, bullish engulfing, dan saat ini bergerak di area terbatas ya, atau membentuk area konsolidasi kecil di time frame daily. Tentunya ini yang akan melihatkan potensinya apakah hari ini kuat break di atas low monthly atau break di bawah area low weekly. Tentunya masih bergerak kisaran, apalagi kalau kita lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa membentuk posisi sementara long legs doji, mengartikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa terjadi pergerakan di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 4 jam. Dengan adanya kondisi terakhir menurut saya pasca breakout wilayah ini ya, kalau kita perhatikan, tentunya saya melihatnya ya, potensi untuk USD Jepang Yen ini secara pergerakan ya, ini menjadi titik di mana membentuk sebuah lower low, ini lower high, dan di sini ada lower low, oke? Dan posisinya ini masih belum berhasil break di atas ini, tapi sudah memberikan konfirmasi break minor ya di sini ya. Nih terjadi breakout ya, nih Anda bisa lihat wilayah pantau terbentuk di sini dan kemudian dia bergerak naik. Inilah wilayah area support saat ini yang terdekat daripada harga running, yang kita lihat posisi saat ini masih bergerak konsolidasi. Dan tentunya dengan posisi seperti ini, coba kita turunkan lagi di time frame 1 jam untuk melihat potensi apakah akan kecenderungannya bergerak naik ya, atau dia hanya bergerak seperti bergerak konsolidasi seperti ini ya. Tentunya kalau kita perhatikan pergerakannya ini sangat kecil ya, maksudnya bergerak sideways-nya juga sangat terbatas antara pembukaan ya dan area tertinggi hari ini di sini. Jika mana area tersebut terbreakout, baru kemungkinan besar akan terjadi kenaikan. Tapi kecenderungannya menurut saya naik ya untuk USD Jepang Yen. Potensinya ya, tinggal kita mencari titik area buy gitu aja. Kalau kita lihat swing terakhirnya ini, saya lebih baik ambil posisi di area sini ya. Tinggal pantau aja wilayah ini, saya melihatnya bisa saya infokan di sini menjadi titik terendah terakhir ya, yang bisa diperhitungkan jika mana ada pantau terbentuk wilayah tersebut bisa buy. Kalau ada pembentukan ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar di wilayah ini ya, kemungkinan besar saya akan buy ya, karena potensinya ini kecenderungannya ya wilayah support di sini ya bisa dijadikan acuan lah, minimal seperti itu. Jadi menurut saya, gambaran saya untuk market USD Jepang Yen akan mencoba turun lagi ya, mendekati wilayah ini. Kalau nanti di sini ternyata memang dorongan buyer ataupun seller sangat kuat, akan menuju wilayah berikutnya sampai terlihat posisi mana dulu yang di breakout. Kalau nanti dia breakout wilayah resisten seperti ini, maka kecenderungannya akan bergerak naik menuju level tertingginya sampai dengan area sini, sampai breakout dan menuju area order block. Oke, gambarannya seperti ini karena saya melihatnya pergerakan di beberapa hari ke belakang ini bisa kita tarik sih area trendline ini. Nah, seperti ini ya. Ini seperti ini. Ini kondisinya yang pertama, yang kedua ini bisa kita tarik juga wilayah bawahnya ini. Ya, perhatikan. Nah, kecenderungan membentuk symmetrical triangle. Oke. Dan sebentar ini saya tarik ke atas seperti ini ya. Nah, biasanya seperti ini, retest baru dia akan naik. Pertama ini, yang kedua kalau dia impulsif bearish ya, impulsif bearish artinya breakout di area trendline bawah, impulsif bearish ya, maka kecenderungannya akan bergerak menuju wilayah support, retest dan menuju wilayah ini.
Oke, di sini ada SND. Besar kemungkinan setelah ini bisa terjadi kenaikan. Nah, ini gambarannya ya. Perhatikan karena saya melihat ada potensi di sini. Ya, di sini. Nah, tinggal pantau wilayah ini ya. Kalau nanti pattern terbentuk di sini baru buy ya, pasang stop loss di bawah, target minimal mendekati wilayah support. Oke, ini titik-titik ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan acuan buat teman-teman transaksi. Ingat, pastikan di area penting terbentuk pattern, baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern, baik itu breakout atau rejection. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa bagian videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.